Oke, dari Arsenal kita beralih ke Liverpool ini ya. Yang kayaknya ini cerita gue aja kayak ya. Gue kalau nonton Liverpool tuh selalu kalah. Kalau nggak nonton selalu menang. Oh, berarti terakhir nggak nonton itu? Terakhir nggak nonton, jam 3 pagi kan. Sunderland, Karena kayaknya ya. siklusnya tuh balik lagi. Ada yang percaya sama slot, giliran percaya kalah. Tapi kayak terjadi. kalau ngelihat situasi kondisi sekarang nih kayak pada pemain juga masih pada percaya ya sama slot ya. Terus setuju nggak, Zal? Kalau menurut gue masih percaya sih. Emang ada momen ketika ada satu game yang kelihatannya gestur Manajemen pemain sih yang tuh udah nggak percaya. kan ada kontennya itu yang meja bundar tuh. Itu kayak konten yang pengen terlalu ini aja sih Mas, terlalu too good to be true dimunculin di momen lagi banyak fans yang ragu sama dia, dimunculin konten begitu yang intinya board masih pengen lu sabar sama Arne. Pada suruh sabar sama Arne. Jadi gue ngeliat sih dari board masih percaya, Tapi ada dari pemain pun syaratnya, masih percaya. harus ada trofi katanya. Prioritasnya dua itu. Harus ada trofi. Dan Arne juga di press conference tadi sore. Masa Piala FA doang. Nah, ini kan kita bedah dari kalimatnya Mas ya. Bedah dari kalimatnya Arne tadi di press conference tadi sore dia bilang prioritas kita adalah FA Cup, Champions League dan juga finish di zona UCL. Menurut gua agak janggal ketika yang diucapin pertama tuh prioritasnya FA Cup walaupun game terdekatnya adalah FA Cup lawan Brighton besok. Tapi menurut gua di satu sisi Arne sadar satu trofi plus finish di zona UCL itu kayaknya cukup buat nyelamatin karir dia gitu. Dan gue berharap dia juga bakal selamat di karir dia bersama Liverpool karena ini lagi-lagi Mas, ini just bend not broken lah. Hubungan ini cuma bengkok nggak patah kok Liverpool dengan Arne. Jadi masih bisa diselamatkan dan ini potensinya masih bisa pemain-pemain diangkat lagi. Perasaan lu Desember bilangnya kasih waktu sampai Desember doang tuh dia. Tapi waktu itu nggak kalah soalnya di Desember. Nggak menang tapi nggak kalah. Jadi cukup buat nganterin dia terselamatkan lah. Karena rentetan laga tanpa kalah tapi menangnya dikit kan. Banyak kan seringnya. Tapi cukup buat nganterin karena kan istilahnya stop the road lah. Berhentiin dulu pembusukannya, jangan sampai nyebar ke satu tubuh gitu. Jadi di stop pembusukan itu udah berhasil, tapi membikin badan itu sehat lagi itu masih jadi PR bagi Arne. Dan menurut gue sih masih bakal ketemu solusinya sih. Mas Aryo stance-nya masih sama kayak Rizal atau ini emang kalau gue kan emang bilang berikan dia kesempatan sampai akhir musim. Tapi gue bilang musim depan udah definitely bukan dia gitu loh. Karena based on beberapa contoh di musim ini, gue selalu bilang bahwa ya dia bukan the right guy untuk pegang Liverpool dengan squad yang ada sekarang. Dengan how dia bisa utilize setiap pemain, gimana dia bisa memilih pemainnya yang menurut gue sering keliru juga gitu ya dalam posisi lu nggak harusnya mainin Kerkes tapi lu mainin gitu. Itu kan berapa kali game kelihatan dia terekspos berkali-kali gitu. Terus berapa kali pilihan di depan nggak utilizing maksimal Chiesa itu kan juga udah menjadi beberapa faktor yang menurut gua harusnya lu bisa melakukan something beda gitu. In game management yang menurut gua udah nggak bisa menjadi senjata utama dia gitu kan. Musim lalu starting 11 untungnya nggak pernah bermasalah gitu ya. Dan bagaimana dia bisa kill the game dengan in-game management dia, pergantian pemainnya di musim ini sama sekali atau jarang banget tepat gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kalah, ujung-ujungnya seri. Jadi yang hasilnya harusnya bisa lebih nyaman untuk kalau istilahnya orang mau bilang ini sebuah transisi gitu, tapi dia nggak bisa manfaatin itu gitu. Jadi satu musim panjang menurut gua hal yang terjauh yang bisa didapatkan dia yaitu mungkin target Piala FA dan empat besar tuh udah paling maksimal yang bisa didapetin dari Arne Slot di musim ini. Ini Szoboszlai nggak main loh nih, berapa pertandingan? 3 kan? Oh iya. Sun bisa deh. Jadi satu kan? Bisa jadi Akhirnya satu dia kan? nyata. Jadi satu. Oh udah diinin. Besok udah bisa main lawan Brighton. Oke, kalau dia udah di ini berarti teratasi di satu sisi gitu. Kalau kemarin masih di 3 PR lagi tuh siapa yang akan main di sisi kanan? Bek kanan ya. Apakah Bek kanan lagi Apakah Kerkes digeser ke situ? Calvin Ramsey ada tuh, Calvin Ramsey. Aduh, itu kan berat banget gitu. Dan ya kita ngelihat Liverpool yang maju 2 langkah, mundur 1 langkah gitu, nggak pernah melaju untuk bisa berlari gitu di musim ini. Jadi agak sulit gue melihat. Tapi gue ngeliat kita kan udah sering bahas juga ya kalau soal apa jadinya Liverpool tanpa Szoboszlai di musim ini. Di game terakhir lawan Sunderland itu memang gue udah cukup aman lah untuk tampil tanpa Szoboszlai, pemain yang bisa gue bilang banyak mengubah jalannya pertandingan bagi Liverpool di musim ini. Di posisi apapun bahkan. Betul, dia bisa jadi solusi apapun masalahnya dia jawabannya. Tapi ketika dia nggak hadir, kemarin Liverpool bisa main aman dan bahkan nyetak gol dari set piece. Dan menurut gue buat manajemen satu game sih mungkin bisa Jal. Tapi Sunderland kan juga kalau berturut-turut kan kalau pemain pengganti gitu ya, kalau untuk durasi yang panjang itu agak sulit gitu untuk bisa memberikan
dampak gitu ya. Dan kalau di musim ini kan memang kalau kita lihat gambaran Liverpool squadnya kan emang banyak banget perubahan, efek dari cedera juga. Dan itu menurut gue alasan gue agak lebih permisif ke Arne gara-gara faktor cederanya itu. Kita lihat di musim terburuknya Klopp ketika musim setelah juara, ketika dia banyak hilang Van Dijk di sana, Van Dijk hilang semusim itu kan kalahnya juga banyak banget itu. Hampir terlempar dari zona UCL tapi ada gol dari Alisson di menit-menit terakhir ketika lawan West Brom. Itu musim di mana kita bisa lihat Liverpool parah banget cederanya. Ada 21 pergantian pemain di in-game efek dari cedera. 21 pemain. Musim ini 23 pemain. Jadi bisa kita bayangkan apa yang dialami sama Arne Slot itu kondisinya juga horor dari segi pergantian pemain dalam segi pemain-pemain pada cedera. Jadi ketika dia mau berusaha Tapi membangun finish musimnya ke berapa? Dia putus. 3 waktu itu. Ya, makanya. 3. Harus kita lihat nih. 3 tapi waktu itu pun juga Klopp kan butuh waktu buat mainin back murninya gitu. Iya. Dia waktu itu sempat mainin Fabinho, Henderson terus-menerus. Dia nggak percaya sama back mudanya juga. Menurut gua Arne punya potensi belajar ke sana. Stop mainin pemain gelandang jadi back lagi. Mainin aja back-back yang murni main di posisi sana. Itu bisa jadi solusi penyelamat bagi Arne dan faktor cedera itu yang gue bandingin itu. 21 banding 23 ya lebih sulit yang dialami sama Arne sekarang. Tapi kayaknya Arne juga sejauh ini dia nggak terlalu percaya sama pemain muda deh. Karena kan kalau kita lihat, kita track back ke awal musim di mana tanpa ada Luis Diaz yang pergi, kan nggak ada penggantinya tuh. Ngumoha masa tuh sempat masuk. Iya kan, kata banyak yang bilang kalau itu tuh jalan buat Ngumoha gitu untuk bisa main di situ. Tapi kan akhirnya Gakpo lagi gitu. Itu tambeng banget kan. Iya. Semoga nggak Kalau Bung bertahan Harpa deh. sebagai fans dari tim yang saat ini lagi di atas ngeliat di bawah-bawah ini relevan ya. Biasa aja lah. Gak usah begitu lah. Enggak, kalau Liverpool itu kalau gue konsisten bilang buang salah, maksudnya bukan buang ya, tapi nggak usah perlu dikasih starter atau ubah posisi dia atau dia masuk babak kedua, maksimalkan Wirtz. Konate gue walaupun gue bukan fans Liverpool tapi gue senang nggak tahu kenapa setelah Bokapnya meninggal dia mainnya ada agak lebih firm ya. naik. Bener nggak sih? Iya, bener. Ya kan Iya. kayaknya dulu tuh kayak gue ngeliat tuh kayak Bonevo tau nggak lo? Iya. Gede, tangguh tapi kayak kalau megang bola tuh kayak ringkih gitu loh. Nah kemarin tuh dia kayaknya setelah kedukaan itu nggak tahu kenapa dia kayak lebih tenang, lebih apa gitu ya. Jadi ada harapan. Terus kalau Rizal tadi bilang akhiri musim Liga Champions dan trofi. Menurut gua ya, kalau dia as long as dia bisa finish Liga Champions, menurut gua Arne Slot harusnya berlayar terus. Cukup. Karena kalau lu lihat track record Liverpool kan satu gelar kan 15 tahun sekali. Ya, jadi kalau dia 2 tahun baru satu gelar terus lu pecat, kayaknya agak kurang standarnya beda ya. Yang Klopp kok 7 tahun baru dapat gelar ya, kurang lebih ya. Satu aman, terus setelah itu siapa lagi ya? Arne Slot kan. 1 tahun gelar, 2 tahun kedua nggak dapat kok langsung dipecat. Menurut gua nggak, kecuali dia parah banget ya. Finish urutan ke-8. Ya Terus ini kalahnya. lagi ke-6 kan ya. Ya kan belum tahu kita. Kan bukan Tuhan kan. Nah, kalau dia finish zona Liga Champions atau dapat gelar atau salah satu, itu menurut gua udah cukup untuk mempertahankan dia. Menurut gua. Salah satunya itu tadi. Nggak tahu gua ngeliat Salah tiap main gitu kayak apa sih nih gitu. kayak karena Darwin Nunes hilang deh kayaknya. Ya sebenarnya kan ada faktor musibah juga kan ketika Jota wafat kan mereka nggak menduga kan sehingga akhirnya orang selalu menyoroti masalah soal Diaz ini kan. Ya kalau ada Jota sih gua rasa nggak se-complicated ini di bagian FL kan, tapi karena dia nggak ada akhirnya jadi ya siapa yang tahu juga. Itu faktor yang kita nggak bisa Faktor rasakan X ya. lah, iya. Kita hanya bisa mengira-ngira dampaknya ternyata sebesar itu. Iya, Dan cukup panjang untuk bisa akhirnya swallow itu gitu. Iya. Menganggap ini udah harus kita lewatin, harus kita pikirkan ke depannya seperti apa. Itu butuh ternyata waktu yang cukup panjang. Ya mungkin agak sulit diterima gitu, tapi kita juga nggak bisa melihat kalau kita nggak merasakan sendiri gitu sebagai pemainnya yang setiap pekan ketemu, setiap hari latihan, pasti impact-nya berasa gitu. Cuman ya gue ngeliat sisi positifnya, beberapa pemain yang harus mulai step up, udah mulai step up lagi nih si Jal. Van Dijk salah satunya, walaupun kemarin sempat bermasalah juga di yang kena angin bolanya tuh lawan siapa? Bournemouth. Iya. Anginnya kekencengan, Mas. Anginnya kekencengan. Itu. Kayak main bulu tangkis bolanya. Bolanya di dia dulu kalau mau. Angin kayaknya. Terus angin. Bablas angin. Konate salah satunya tadi Harpa bilang, Rizal juga menegaskan Konate udah step up lagi. Udah nggak ada pikiran ke Madrid kayaknya. Iya, udah beda lagi kayak Konate yang kita lihat ini kenapa sih ini orang posisinya salah mulu, baca situasi salah. Segala macamnya lah. Wirtz itu udah udah bukan, gue bilang kemarin kan sempat orang bilang investasi bodong ya. Tapi ini bener-bener worth the harga gitu ya. Yang orang-orang mungkin nggak melihat ketika gol dan assist belum muncul, tapi gue udah ngelihat
gaya dia dalam involvement di setiap pertandingan. Sebetulnya udah ketara kenceng banget, tapi belum bisa dimaksimalin. Kali ini udah mulai kelihatan nih. Setuju. Udah nyaman banget, posisinya udah enak, teman kiri kanannya udah tahu siapa yang harus main one two sama dia, dan akurasinya, umpannya udah luar biasa. Ekitike juga makin nunjukin kualitasnya gitu. Gravenberch udah mulai sedikit-sedikit nih kelihatan. Di awal-awal ini pemain kok balik lagi kayak Gravenberch yang dulu gitu kan. Pas cadangan ya. Iya, ini udah mulai nunjukin. McAllister makin kerasa fungsinya. Sempat kita kehilangan kan fungsinya. Kok kayaknya nggak ada McAllister ya di musim ini. Tapi mereka perlahan-lahan baik. Ya moga-moga ini bisa konsisten. Itu kan yang menjadi kunci. Isak balik kapan sih? April. April. Nah, ini Selama kalau masih lama ya. Makanya harapannya di zona-zona UCL knockout kalau Iya, masih iya, lanjut. masih bisa Tapi itu ya. itu salah satu faktor. Isak kan juga tadinya mungkin niatnya intensinya main pakai 2 striker gitu. Kalau ngeliat formasi Arna di bulan Desember 4-3-1-2 itu kayaknya intensinya Virtsnya sebagai satu yang nomor 10, duanya double striker Isak dan juga Ekitike. Mungkin intensinya ke sana tapi nggak sempat dimainin. Jadi gue masih optimis rasanya sampai di musim yang baru game week pertama pelatihnya masih Arne Slot menurut gue karena Game week kedua diganti. game week 8 kayak Klopp kalau nggak kayak Klopp game week 8 karena board udah sadar dan faktor set piece kan akhirnya udah ada pelatih yang dipecat gitu, pelatih set piece dipecat dan dampaknya setelah pelatih set piece dipecat Liverpool bisa golin dari set piece ternyata lawan Sunderland, habis itu lawan Marseille, habis itu di game sebelumnya juga bisa golin lewat set piece. Kebobolannya cuma lawan Bournemouth itu doang sama yang di akhir awal tahun tuh sama Fulham waktu itu. Jadi secara improvement udah mulai berasa dan board pun nggak buta terkait mana sektor yang harus di strict pemecatan dan udah ada korbannya. Itu pelatih set piece yang akhirnya dikorbankan. Kan gue lihat Rizal kayaknya agak favor ke Slot ya. Slot, iya. Nah misalnya nih dia dipecat digantiin Alonso, lu setuju nggak? Itu lebih ke romantisasi sih kalau menurut gue. Enggak, soalnya kan Kita nggak balik badan Isu- juga. Arahnya ke situ, emang arahnya ke situ isu kan. pemecatan Slot ini waktu turun kan pas Sabi dipecat kan kurang Nah, lebih kan. iya, Jadi kayak kok pas ya apa Iya, gimana iya, ya? iya. Gitu. Bayang-bayang tuh dia. Agak kayak gitu kan. Tapi kayaknya nggak balik badan sih. Kayak gue nggak yakin hierarki Liverpool juga masih ke Arne Slot dan yang makanya gue nimbrung ke kontennya Mas Haru yang hari Senin DPI itu. Gue agak kecewa Mas kalau lu bilang musim Liverpool habis juara kok jadi kayak begini karena historisnya 15 tahun terakhir juga banyak kan pelatih yang dipecat habis juara gitu. Iya sih. Tapi aku bilang nggak peringkat ke-6 Jal. Banyak kan yang lebih buruk lagi Mas Ranieri. Ntar lo, 6 kan sekarang belum selesai kan? Ranieri kan di tengah jalan. Kan belum selesai. Yang lainnya Bisa aja jadi 8, 9. Iya. 5 cukup buat champion. Jadi gue rasa Liverpool bisa Gue menyelamatkan. nggak akan protes kalau kita masih ada di 3 besar. Saat ini. Dua, Tapi iya. kan belum selesai. Touching distance. Jadi kalau musim depan masih Arne Tapi Slot, nunjukin gimana, Mas? tanda-tanda untuk naik Bisa turun lagi kan? Iya bisa turun lagi. bisa naik pun bisa. 5 game Justru ideal. gue berharap di Liga Champion final lawan Arsenal. Seru Di Budapest. Waduh. Laporan langsung dari sana. Seru tuh. Final. Jadi bisa dibilang Mas Aryo nggak akan setuju ya kalau musim depan masih Arne Slot nih. Enggak sih gue. Bedanya kita di Oke, sini. nggak setuju. Tapi menurut Mas Aryo, menurut lu Arne Slot bakal dipecat nggak akhir musim ini? Atau mengundurkan diri malah. Atau musim depan bakal jadi pelatih baru nggak prediksi lu? Iya, kayaknya pelatih baru. Ya maksudnya dia nggak dipecat sekarang aja, itu sudah good deed dari manajemen atas jasa lo di musim lalu. Dia udah, Compensate lah. iya ini lo udah memberikan kita something yang mahal. dibutuhkan waktu begitu panjang untuk klub mendapatkannya, tapi lo bisa dapatkan di musim lo pertama, itu ya good deed-nya adalah ya lo nggak dipecat di tengah jalan ini. Mungkin yang bikin gregetan board of director karena duit itu banyak banget ya. Yang Buat keluar, belanja karena itu kan sih mungkin ya. Mungkin mereka berharap dengan mengeluarkan duit itu, Ya lu paling nggak joint compete record lah. dengan MU itu akan pecah 21 nih. Ini gimana caranya Karena musim ini? apa namanya ditumpahin semua kan taruhannya kan supaya semua 21. chipsnya ditaruh di depan nih. Gue juga pas beli Isak pikir wah ini benar-benar mau nyelesain 21. Iya. Karena 21 kan perdebatan selesai tuh. Iya. Mau Tim terbaik. UCL lebih banyak Liverpool. Karena Inggris juga. cuman ya kelamaan di gua kasihan juga fans MU kan. Hah, itu udah nggak nongol-nongol lagi kalau itu. Mungkin sebagai nggak mecat itu sekaligus permintaan maaf dari FSG. Karena lagi-lagi selain soal narasi gue yang 15 tahun, belum pernah ada tim yang abis jadi juara itu ngelempar duit 500 juta buat ngerombak timnya. 500 Itu belum juta itu ada. ya, gila Iya. ya. 500 juta. Tim abis juara tuh idealnya ngapain? Ya lanjutin tim Mempertahankan juara lo. timnya. Don't just the winning team. Tapi itu mungkin FSG bakal ngasih pesan tuh kan, bener cara gue sebelum-sebelumnya. Kita beli pemain tuh nggak usah jor-joran, kita mainnya hemat-hemat aja. Tapi di musim ini kan cara paling beda dari FSG dan terbukti caranya fatal buat musim ini. Udah Jadi udah untuk mahal kedepannya terus hampir pasti nggak juara lagi di terlempar Liga Inggris ya kan. jauh sih. Iya. Jadi mungkin permintaan maaf dari FSG adalah itu. Gue pertahanin slot, gue ambil semua kesalahan di pihak gue. Terlalu jor-joran ngubah winning team itu nggak wise. Karena nggak ada tim habis juara itu bongkar 500 juta dan akhirnya jadi juara lagi. Belum pernah ada. Jadi kalau standar Liverpool
harus juara lagi. Berat menurut. Dari yang dibeli baru siapa yang jalan ya? Hampir nggak ada ya. Wirtz. Wirtz pun belakangan. Yang kan? iya, Di awal musim yang dia lain agak ya kehilangan. gitu-gitu aja ya. Kerkes, Frimpong belum. Frimpong. Kerkes belum. Tahanin. Ya semoga kita Iya, nggak itu akan sih nunggu 30 tahun lagi lah. Jangan lah. Janganlah 31 lah. 29 juga lama kali. Lebih panjang lagi. Oke, sebelum kita tutup, gue mau bacain saweran dulu dari GM Team ini. Ada 25.000 dari Hanif. MU gencar ngincer 5 kemenangan beruntun. West Ham be like Barcelona 2011 nih. Itu yang Rabu itu ya. Rabu. Oh, terus. Ambil ngincer. 20.000 dari Bintang. Hal yang paling ditunggu DPI Rabu yaitu Aldi debat sama Rizal. Go ahead. Rabu lagi nih. 20.000 dari Budi. Mas Haryo, Rizal, Barca masih bisa comeback nggak? Seenggaknya sampai extra time. Please kasih harapan kita. Berarti 4-0 ya, apa minimal ya? Karena Kalau kayaknya Barca 4. kayaknya pemenang ini bakal jadi juara sih, karena kan sebelahnya kan Sociedad sama Bilbao, dua-duanya lagi inkonsisten. Jadi ya penting banget sih kalau lo bisa menangi semifinal ini gitu. Tapi ya tadi gue bilang 4-0 too good to be true sih. Untuk menang sih menang. Remontada, Yakin gue menang. remontada. Tapi kayaknya nggak sebesar itu. Asal ada bro jaraknya. cepet. 20.000 dari Angga. Lukman itu doku versi La Liga nggak sih abang-abang? Beda ya, lebih agak lebih beda. Doku kan lari-lari doang. Iya. Kalau si Lukman masih bisa Nembak. kipas, nembak, Finishingnya lebih ya. lengkap. Beda. Dan jarang take on Lukman sih, bukan tipe. Kalau Deku kan Deku. Dokas. Lokman lebih serem. Iya, 25.000 dari Willy. Bung Harpa, jujur gue udah mau buat visa ke London, tapi karena Arsenal seri, agak ragu. Minta saran dong. Mendingan jangan bikin visa dulu, nanti ujung-ujungnya makan kebab nanti sana. Ya nggak juara tapi nggak apa-apa. Itu namanya bukan nyiapin garam sama asam sebelum dapet ikan ya, tapi justru antisipasi karena ngurus visa Inggrisnya agak sedikit lama gitu. Oke, Nggak apa-apa. oke. Kan bulan Mei kan pertandingan Mei. terakhir kan. Penutupan. Sekarang udah Lanjut, Februari. ada 25.000 dari Gyokeres. Please Arsenal jangan botlet lagi musim ini. Asli malu. Malu banget kalau sampai gagal juara lagi, dibully semua. Ini fans Arsenal masih baru pasti. Kita mah udah biasa dari zaman dulu, udah biasa. Ini kebangetan kalau musim ini batal lagi. Iya. Kebangetan. Udah 21 pekan di puncak loh soalnya. Gue yakin di Arsenal bisa dapat 1 sampai 2 trofi. Yang major apa yang minor? Tapi bukan Premier League. Lebih kocak. Menarik. Lebih kocak. Bukan Premier League. Lanjut, 25.000 dari Raditya. Pendapat Pandit tentang isu Pep mau cabut di akhir musim karena ada info dia terlalu vokal bersoal soal Palestina jadi kurang fokus sama bola. Enggak lah. Dia selalu masih fokus. ya. Dia sama bola Itu kan mah. digoreng aja ya. Iya. Dia selalu vokal. Tapi ada potensi Pep nggak lebih dari 10 tahun. Jadi Iya. Maksudnya 10 tahun total. iya, 2026 ini kan genap 10 tahun nih dia. 10 tahun. Makanya dia udah nyiapin suksesor buat ini. Tapi tiap tahun bilangnya begitu kan. Iya ya, Mungkin 10 tahun ada beda isu kali. mau cabut terus kan tiap tahun. Tapi kalau 10 tahun beda kali ya. Iya sih. Cukup kali Udah puas buat dia. kayaknya. Oke, lanjut ada 25.000 dari Satria. Nanya ke Rizal minggu lalu, percaya Arsenal juara chance 60-70% waktu bilang sama Aldi. Kalau sekarang apa tetap atau udah turun presentasinya? Turun lah. Pasti turun. Turun jadi 20%. 59 ke 69. Cukup telak ya. Turun nggak 60-70 tapi ya 55-45 lah. City-nya menguat. City-nya menguat. Jadi udah Oke, menurun, City-nya oke. menguat. Lanjut 20.000 dari Rio. Rizal nggak mau jalan ke Piting kah? Kalau Liverpool nggak masuk ke CL di bawah. Bawa, jangan dibawa-bawa juga gue jalan ke Piting Itu nih. punya siapa ya jalan ke Piting ya? Udah Bisa. nyiapin kayak Bung Harpa ya. Jangan dulu, Bro Rio. Lanjut 25.000 dari Ilham. Bung Harpa masih percaya Arsenal quadruple kah? Ada pepatah mimpilah setinggi langit kalaupun gagal jatuhnya di antara bintang. Jatuhnya dapat 2 gelar lah cukup. Nah, ini sekarang 2 gelar. Jangan kan setinggi langit, dia baru naik puncak aja udah batuk-batuk sekarang. Tinggi langit. Tapi gua nggak pernah bilang kita Arsenal bisa quadruple ya. Bukan nggak mau, tapi realistis lah. Kalau gua mah 1 gelar aja udah seneng asal Premier League gitu atau Champions League gitu. Malah Premier League aja cukup. Kalau bisa, kalau Itu mau. terlalu quadruple Arsenal Ya. malah bener kata Mas Ara, City pun masih bisa quadruple. Iya dan susah lah treble aja Kok nggak susah. ada di conversation ini sih? Harusnya sama dong ya. Iya. Padahal masih bisa dia. Iya. Susah lah 1 gelar aja kalau 1 gua udah gelar cukup antara Premier League atau UCL. Oh major ya berarti ya. Lanjut 25.000 dari Gary. Prediksi para pandit Frank Elliott bakal bisa potong rambut musim ini Ini atau si Kribo ya? Kribo. Ya enggak lah 5 kemenangan beruntun emang gampang apa? Iya, musim depan berarti ya. Musim depan mah nggak tahu kalau musim depan kan tergantung belanjanya segala macem. Iya. MU kan? United. United ini kan? Iya. Iya, yang Kribo itu kan? Yang 4 kali dia nggak jadi gara-gara seri ya. Hampir kemarin kan. Iya. Dan game mereka tersisa di Premier League doang kan. Fokus. Kalau Fokusnya ke situ. kalau iya kalau mereka terseling ada di
Karabo misalnya ada TDFA, Iya. kemungkinan itu ada gitu. Tapi berhubung semuanya di Premier League, kayaknya Fokus ya. mustahil sih 5 Dan beruntun. 5 game ke depan kan ada, gua nggak urutan ya, ada Everton, Aston Villa, Newcastle, siapa lagi gitu. Pokoknya 3 tim ini aja kan punya reputasi nyulitin MU. Iya, Jadi iya, menurut gua susah buat dapetin 5 kemenangan beruntun. Antara dua ya, antara Bung Harpa jalan kepiting atau dia potong rambut. Cuma 2 kemungkinan maksudnya. Gua tegaskan tidak berubah, tetap. Wih. Tetap kan waktu itu gue sempat bilang kan karena itu di era Amorim, tapi wah Bang ngeles-ngeles kayak politisi. Oke, nggak usah, kita lanjut terus. Oke. Kalau 4 Oke, besar kita MU tunggu jalan aja ke nanti ya. piting tuh pegang ya. Oke, Dan pegang gua akan omongan lakukan ya. kalau 4 besar nanti Iya. dan akhir musim men. Iya. Udah deh, Bung, jalan ke piting dong. Lah belum selesai. Iya, iya, Ini iya. gimana Tunggu gue bingung. sekarang. Nanti akhir musim ya sabar. Kita tunggu aja nanti ya. Lanjut 25.000 dari Hanif. Kalau City bisa dapat gelar EPL plus UCL musim ini, terus Pep cabut di akhir musim, apa sudah layak Pep ngalahin Sir Alex sebagai GOAT pelatih? Kalau di mata gue sih GOAT-nya sih udah Pep. Si Pep ya, udah Pep ya. Kalau menurut gue ya. Untuk sekarang pun udah Pep berarti. Udah. Maksudnya with all due respect ke Master Alex yang doing a fantastic job ya di MU, bongkar pasang pemain tetap bisa membuat tim ini juara terus gitu ya. 13 jelas, tapi parameter gue selalu ke Eropanya. Ketika lo dominasi total di liga tapi di Eropanya lo nggak bisa nunjukin dominasi, cuma 2 kali gitu kan. Ya menurut gua kurang bukan valid ya, kurang menunjukkan lo sebagai pelatih yang emang GOAT untuk semua kategori gitu. Kalau domestically iyalah dia ini. Tapi kalau Guardiola sama kayak dia 26 tahun, ya mungkin lebih kali trofinya. Ya kan? Iya bisa tuh. Dan Sir Alex kan di akhir-akhir hari-hari akhirnya atau era-era terakhirnya sering masuk UCL final juga sebenarnya Mas. Tapi lawannya ya Iya. Pep Guardiola Pep sih ya. Guardiola. 2009 2011 Oke. susah jadi. Lanjut ada 25.000 dari John Terry UCL. John Terry Winner. diingetin sama dia. Udah deh Aldi, akuin aja Arsenal cuma level Piala Ciki bukan IPL atau Eropa. Mana orangnya? Lagi ketemu orang Lagi debor. iya, orang orangnya. debor besok ya. Lanjut ada 50.000 dari PL Still Idai. Apakah ada kemungkinan peringkat 5 masuk UCL seperti musim lalu di Premier League? Bahkan terakhir gue baca udah 99,8% Besar kemungkinan. tim Inggris bakal masuk pakai 5 zona spot UCL. Sekalipun mereka nggak ini, mereka cuma peringkat 2, which is peringkat 2 pun masih 5 slot. Jadi aman banget buat Inggris. Semua Liverpool masih tinggi semua dia. pesertanya lolos ke knockout stages. Oh iya benar. Iya. Gila. Dari Itu sih mulai gila. dulu cuman Champions Cup ya. Iya. 1 juara doang, lalu 1-2, 1-2-3 sampai 5. Ini 6 Kotanya gede sekarang. Iya. Aman-aman bro. Iya. Beres di semua. Liga. Oke, terakhir ada 25.000 dari Fatih. Apakah musim ini Liverpool bisa setidaknya raih 1 trofi? Sangat Champions League ya? sangat terbuka. Sangat terbuka. Gua sih Champions lebih- League. Bener. Champions League. Champions League. Sombongnya ini benar-benar. Belum. Enggak Champions League Gua sih FA aja sih kayaknya. Oh, Mas Arya lebih realistis ya. FA mahal Lebih. FA. Oke, itu dia. Terima kasih Jam yang udah nyawer tadi ya. Terima kasih untuk parit-parit kita, Bung Harba, terima kasih Rintal Ya, dan juga sama-sama. Mas Aryo, terima kasih. Terima kasih untuk GeForce dan tentunya tim produksi yang udah berperan di hari ini. Dan terima kasih Jam yang udah nonton. Kita ketemu lagi di DPI episode berikutnya. Bye bye.